Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan membahas terkait eksepsi. Apa itu eksepsi? Dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan, objection. Bisa juga berarti pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yang pertama ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Yang kedua, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengenai eksepsi. Misalnya, tergugat mengajukan eksepsi, gugatan penggugat tidak jelas. Tujuan pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Selanjutnya, jenis-jenis eksepsi. Jenis eksepsi yang pertama, eksepsi prosesual. Yang kedua, eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. Yang ketiga, eksepsi hukum material. Nah, kita bahas terkait eksepsi prosesual. Secara garis besar, eksepsi prosesual dapat dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, eksepsi tidak berwenang mengadili. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Akan tetapi, lingkungan atau pengadilan yang lain yang berwenang untuk mengadilinya. Eksepsi ini dapat diklasifikasikan sebagai eksepsi tidak berwenang mengadili secara absolut. Kompetensi absolut yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan kewenangan secara absolut pada lingkungan pengadilan. Misalnya peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Peradilan khusus, arbitrase, pengadilan niaga, dan lain-lain. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1 Junto pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua, tidak berwenang mengadili secara relatif. Kompetensi relatif yang dimaksud adalah berkaitan dengan yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama. Hal ini diatur dalam pasal 118 HIR. Sesuai dengan ketentuan tersebut, telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif pengadilan negeri berdasarkan patokan sebagai berikut. Yang pertama, aktor suquitur forum rei atau forum domisili. Patokan pokok ini menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah pengadilan negeri di daerah hukum tempat tinggal tergugat. Yang kedua, aktor suquitur forum rei dengan hak opsi. Maksudnya, apabila tergugat terdiri dari beberapa orang dan masing-masing bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda, undang-undang memberikan hak opsi kepada penggugat untuk memilih pengadilan negeri mana yang dianggapnya paling menguntungkan. Yang ketiga, aktor suquitur forum rei tanpa hak opsi. Apabila tergugat terdiri dari debitur, prinsipal, dan penjamin, kompetensi relatif mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur. Tidak dibenarkan diajukan kepada pengadilan negeri tempat tinggal penjamin. Yang keempat, tempat tinggal penggugat. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, yang berwenang mengadili secara relatif adalah pengadilan negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat. Yang kelima, forum rei sitai. Maksudnya, jika objek sengketa terdiri dari
barang tidak bergerak atau benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif pengadilan negeri di tempat barang itu terletak. Yang keenam, forum re sitai dengan hak opsi. Jika objek sengketa benda tidak bergerak terdiri dari beberapa buah dan masing-masing terletak di daerah hukum pengadilan negeri yang berbeda, penggugat dibenarkan mengajukan gugatan kepada salah satu pengadilan negeri setempat. Yang ketujuh selanjutnya, domisili pilihan. Para pihak boleh menyepakati salah satu pengadilan negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat digunakan atau dimanfaatkan. Yang pertama, dapat berdasarkan patokan aktor sukitur forum rei. Yang kedua, dapat diajukan ke pengadilan negeri yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan. Misalnya antara A dan B sepakat dalam perjanjian apabila ada sengketa akan menyelesaikan melalui misalnya musyawarah dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan misalnya. Yang kedua, jenis eksepsi yaitu eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi atau eksepsi syarat formil. Eksepsi prosesual di luar kompetensi terdiri dari berbagai bentuk atau bagian. Yang terpenting dan yang paling sering diajukan dalam praktek antara lain, yang pertama, eksepsi surat kuasa tidak sah. Yang kedua, eksepsi error in persona. Nah, saya akan menjabarkan terkait eksepsi surat kuasa khusus yang tidak sah. Terhadap surat kuasa dapat diajukan bentuk eksepsi. Yang pertama misalnya ketika para rekan-rekan melihat surat kuasa yang bersifat umum. Surat kuasa yang bersifat umum untuk melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan untuk kepentingan pemberi kuasa misalnya merupakan surat kuasa umum berdasarkan pasal 1795 KUH Perdata. Bukan surat kuasa khusus yang dimaksudkan dalam pasal 123 HIR. Oleh karena itu, tidak sah dipergunakan bertindak untuk atas nama pemberi kuasa di depan pengadilan. Hal tersebut sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 531 K/SIP/1973 yang mana berbunyi surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta, tanah, rumah, utang dan semua kepentingan pemberi kuasa adalah kuasa umum. Yang kedua, surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan dalam pasal 123 ayat 1 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1971. Seandainya rekan-rekan mendapatkan di dalam surat kuasa itu tidak menjelaskan secara jelas dan tegas satu, secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif. Yang kedua, identitas para pihak yang berperkara. Yang ketiga, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan. Yang keempat, mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa. Semua syarat itu bersifat kumulatif. Oleh karenanya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, surat kuasa tidak sah dan mengandung cacat formil. Yang ketiga, surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang. Dasar umum pemberi kuasa harus diberikan, dibuat dan ditandatangani oleh yang berwenang. Misalnya, surat kuasa diberikan dan ditandatangani oleh komisaris perseroan karena undang-undang mengatur untuk perseroan dengan tegas menyatakan yang bertindak mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan adalah direktur atau direksi. Jadi komisaris tidak berwenang memberikan kuasa untuk bertindak mewakili perusahaan di pengadilan. Selanjutnya, eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi yaitu eksepsi error in persona. Bentuk atau jenis eksepsi ini dapat saudara ajukan ketika peristiwa yang pertama, eksepsi diskualifikasi. Yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak,
sehingga orang demikian penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan pengadilan atas perkara tersebut. Misalnya anak di bawah umur atau orang yang di bawah perwalian. Perseroan yang belum disahkan sebagai badan hukum bertindak atas nama perseroan. Yang selanjutnya, keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat. Misalnya terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai tergugat adalah keliru karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan dalam pasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai pihak. Oleh karenanya, dalam kasus ini, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah misalnya yayasan atau perusahaan. Yang ketiga, eksepsi error in persona adalah exceptio plurium litis consortium. Alasan pengajuan eksepsi ini apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap karena masih ada orang yang harus ikut atau dijadikan sebagai penggugat atau tergugat. Baru sengketa dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Karena ada contoh putusan Mahkamah Agung nomor 621K garing SIP garing 1975 yang mana isinya sebagian objek harta perkara tidak dikuasai tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Sehingga karena pihak ketiga tersebut tidak digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Yang ketiga, eksepsi res judicata atau nebis in idem yang masuk dalam eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. Maksudnya, kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan ke pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan misalnya, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakan kembali. Agar unsur nebis in idem melekat pada putusan, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1917 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan tidak melekat nebis in idem, yaitu apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya. Yang kedua, terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, putusan bersifat positif. Yang keempat, subjek atau pihak yang berperkara sama, objek gugatan sama. Yang keempat, eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi adalah eksepsi obscur libel. Yang dimaksud dengan obscur, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap. Karena syarat gugatan harus memenuhi syarat formil, dalil gugatan yang harus terang dan jelas atau tegas. Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing untuk berdasarkan pada pokok tertentu, antara lain yang pertama, tidak jelas dasar hukum dalil gugatan. Yang kedua, tidak jelas objek sengketa. Misalnya dari tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa atau tanah. Kemudian luas tanah berbeda dengan pemeriksaan perkara setempat atau sidang PS. Tidak disebutkannya letak tanah. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat. Ketiga, petitum tidak jelas. Misalnya contoh putusan MA nomor 582K garing SIP garing 1973, petitum gugatan meminta menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa dan menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun, hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas. Apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan, atau penyewa? Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang harus diberhentikan tergugat. Bentuk petitum tidak jelas
antara lain yang pertama, petitum tidak rinci. Yang kedua, kontradiksi antara posita dengan petitum. Misalnya, petitum meminta penggugat disahkan sebagai pemilik, sedangkan di dalam posita gugatan meminta sebagai pemilik HGU. Itulah bagian eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. Kalian sudah tahu ilmunya ketika kalian mendapatkan kuasa dari pihak tergugat, ketika dalam gugatan saudara mendapatkan poin-poin yang saya jelaskan tadi, maka saudara-saudara atau rekan-rekan wajib hukumnya untuk melakukan eksepsi. Selanjutnya, jenis eksepsi yang ketiga adalah eksepsi hukum material. Cara pengajuan eksepsi ini sama dengan eksepsi prosesual yang tunduk pada pasal 136 HR, yaitu pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan terhadap pokok perkara, dan apabila pengajuan dilakukan tergugat di luar ketentuan tersebut, eksepsi gugur dan hakim tidak perlu menilai dan mempertimbangkan. Cara penyelesaian eksepsi ini merujuk pada pasal 136 HR, yaitu diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara terpisah dengan pokok perkara. Oleh karenanya, penyelesaian eksepsi ini atau eksepsi material ini tidak berbentuk putusan sela, tetapi langsung sebagai satu kesatuan dengan putusan pokok perkara dalam bentuk putusan akhir, kecuali kalau eksepsi diajukan, misalnya eksepsi kompetensi absolut, barulah ada putusan sela. Biasanya juga ada putusan sela, tergantung kebijakan hakim. Adapun jenis-jenis eksepsi material yang pertama, eksepsi dilatori, disebut juga dilatoria eksepsi, yang berarti satu, gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa atau disengketakan di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Misalnya ada dalam perjanjian bahwasannya perjanjian tersebut akan diselesaikan apabila ada perkara akan diselesaikan di tahun 2025, sedangkan penggugat mengajukan gugatan di tahun 2024, sehingga tergugat bisa mengajukan eksepsi secara prematur. Yang kedua, sifat atau keberadaan prematur melekat pada yang saya contohkan tadi, batas waktu untuk penggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian atau belum sampai. Yang kedua, batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Yang kedua, eksepsi premonitoria. Maksudnya eksepsi ini berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Misalnya, umpamanya apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan pasal 1381 KUH Perdata. Misalnya permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsinyasi, diinovasi, dikompensasi, dan sebagainya, atau apa yang digugat telah dieksekusi berdasarkan pasal 224 HR. Bentuk eksepsi premonitoria antara lain yang pertama eksepsi temporis, yang kedua eksepsi non pecuniae numerati, yang ketiga eksepsi doli mali, yang ketiga eksepsi metus, yang kelima eksepsi non adimoleti contractus, yang keenam eksepsi domine, yang ketujuh eksepsi litis petendis. Itulah jenis-jenis atau bagian-bagian eksepsi dalam hukum acara perdata. Saran saya, ketika kalian sudah mendapatkan ilmu tentang eksepsi, apa jenis-jenis eksepsi? Yang pertama, eksepsi prosesual, yang kedua eksepsi prosesual di luar kompetensi, yang ketiga eksepsi hukum material. Oke, semoga bermanfaat dan berguna bagi rekan-rekan semua, baik sebagai advokat, praktisi, akademisi. Demikian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada pertanyaan atau lebih jelas karena saya menjelaskan tidak secara rinci, sehingga apabila ada pertanyaan mau dijelaskan secara rinci, silahkan sampaikan di kolom komentar. Bye bye.